Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Haryono dengan NIM 1519102011089. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang HVDC dalam upaya untuk mengerjakan tugas UAS Elektronika Daya dengan dosen Bapak Profesor Bambang Sujanarko. Tugas kali ini adalah untuk menggambarkan sistem-sistem elektronika daya yang digunakan pada fax dan berikan penjelasan prinsip kerja masing-masing. Pertama-tama kita harus mengetahui fax terlebih dahulu. Fax tersebut adalah Flexible Alternating Current Transmission System, atau fax merupakan sebuah bentuk industri tegangan listrik untuk teknologi-teknologi yang memperbesar tingkat keamanan, kapasitas, dan fleksibilitas dari jaringan tenaga listrik. Fax membantu perusahaan-perusahaan tenaga listrik untuk meningkatkan kapasitas transmisi melebihi kapasitas transmisi tenaga listrik AC yang ada. Teknologi fax menyediakan solusi alternatif pengefektifan harga yang mutakhir pada pembangunan saluran transmisi yang baru. Peralatan fax dapat mengendalikan parameter dan variabel-variabel saluran jaringan transmisi seperti impedansi jaringan, tegangan terminal, dan sudut tegangan dengan cara yang cepat dan efektif. Peralatan fax dapat dikategorikan sebagai shunt series, series, dan combined series controller. Beberapa peralatan tersebut adalah Static Var Compensator (SVC), Thyristor Control Series Capacitor (TCSC), kemudian Thyristor Control Phase Change Regulator (TCPAR), kemudian Static Compensator atau STATCOM. Peralatan-peralatan tersebut menggunakan komponen elektronika daya sebagai pembangunnya. Kemudian Static Var Compensator sendiri terdiri dari Thyristor Switch Capacitor dan Thyristor Control Reaktor dengan koordinasi dari kendali penyaklaran kapasitor dengan reaktor dengan menggunakan thyristor. Kemudian TCSC merupakan suatu kapasitor bank dengan induktor yang dikendalikan oleh thyristor sebagai pengendalinya. Kemudian TCPAR yang dikendalikan menggunakan thyristor memiliki fungsi yang sama dengan PAR Phase Angle Regulator, yaitu untuk mengatur rute aliran daya pada suatu sistem transmisi dengan mengatur perbedaan sudut fase pada setiap line transmisi. Kemudian kita akan lihat pada rangkaian ini. Di awalnya ini terdapat sumber tegangan 3 fase AC. Ini kita dapat lihat besar dari sumber induktansinya yaitu 98,03 E. Kemudian ini merupakan masing-masing parameternya yang digunakan seperti VLL norm pada fase voltage atau tegangan rata-ratanya. Kemudian sudut fasanya 0. Kemudian frekuensinya ini dapat dilihat F0_R. Kemudian slot resistennya 0 ohm. Kemudian base voltage-nya 0 to 0 atau tegangan rata-rata pada fase ke fase. Kemudian setelah itu maka akan mengalir ke 3 phase parallel RLC branch. Kemudian ini parameternya yaitu resistansinya sebesar 26,07 ohm. Kemudian induktansinya sebesar 48,86 Henry. Kemudian melewati AC filter 60 Hz dengan 600 MV. Ini merupakan merupakan rangkaian filter tersebut ketika dibuka. Kemudian ini nilai dari kapasitor bank tersebut dengan ini parameternya. Ini merupakan nilainya juga dari triphase harmonic filternya untuk memfilter gelombang harmonisa. Kemudian ini juga sama. Kemudian
akan melewati rectifier, di mana ini merupakan rangkaian dari rectifier tersebut. Dimulai dari ini 3 fasa, kemudian masuk ke trafo 3 fasa. Ini merupakan rangkaiannya, ini merupakan trafo delta. Ini merupakan parameternya, konfigurasi. Ya, ini parameter yang digunakan, sebesar resistansinya, kemudian induktansinya, kemudian karakteristik saturasinya, initial fluxnya, winding parameter 1, 2, 3 juga. Ini merupakan pengabelannya, kemudian nominal atau angka dari daya dan juga frekuensinya yaitu ini 1200, kemudian 60 Hz. Kemudian ini rectifiernya, di mana rectifier ini terdapat 2 bridge, yaitu bridge Y. Ini merupakan sumber resistennya atau hambatan sumbernya yaitu 2000 ohm dan kapasitansinya 0,1. Kemudian ini pada ohm, pada RON ketika on yaitu 1. Kemudian ini pada bridge deltanya sama isinya, kemudian parameternya ini sama yaitu 2000 ohm, 0,1, kemudian 1 juga. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ini menjelaskan tentang gainnya atau digunakan untuk menaikkan tegangan. Saya akan kembali lagi ke rangkaian HVDC-nya. Ini kemudian akan melewati resistansi dan juga induktansi. Kemudian ini akan terdapat rangkaian breakernya di sini. Jadi rangkaian breaker ini akan aktif ketika terjadi gangguan. Kemudian ini melewati DC line. Ya, ini merupakan parameter dari DC line atau ini pengkabelannya. Jadi kabel yang digunakan ini sepanjang 300 km. Kemudian pengukurannya merupakan fase to ground atau tegangan fase to ground. Dan kapasitas per unit ini merupakan parameternya, jumlah fasanya 1, frekuensinya jumlah fasanya 1 karena ini merupakan tegangan DC. Kemudian frekuensinya 60, kemudian resistansinya 0,015, kemudian induktansinya 0,792, kapasitansinya 14,4. Di sini merupakan tegangan DC karena di sini sudah dirubah dari tegangan AC ke DC melalui rectifier ini. Kemudian melewati ini juga rangkaian RLC ini, kemudian masuk ke inverter. Nah, ini merupakan rangkaian inverter sini, merupakan kebalikan dari rectifier tadi. Ini juga sama, terdapat bridge Y dengan nilai yang sama juga sama yang tadi. Juga sama juga. Yang ini kebalikannya tadi trafo dulu, kemudian kemudian ini kan trafo dulu kemudian rectifier. Namun pada inverter rangkaiannya akan dibalik, dari inverter terlebih dahulu kemudian trafonya. Nah, ini trafonya juga sama menggunakan trafo delta, tipenya trafo 3 fasa. Kemudian ini merupakan parameternya yang digunakan yaitu daya yang digunakan 1200, kemudian frekuensinya 50. Ini windingnya sama. Kemudian magnetization resistannya juga 500, magnetization inductionnya juga 500. Ini merupakan karakteristik saturasinya, kemudian initial fluxnya. Kemudian juga melewati filter lagi. Ini juga sama, rangkaian filternya sama kayak yang tadi. Dapat kapasitor bank, kemudian ini tone filternya ini. Kemudian high pass dump filternya. Ini merupakan parameter yang digunakan. Kemudian akan melewati ini lagi yaitu bus paralel RLC dengan resistansinya 6,205 ohm. 6000 atau 6,25 kita lah. Induktansinya kemudian 13,96 Henry. Kemudian ini merupakan
tripas source atau ini merupakan tegangan keluarannya, yaitu nilai yang dikeluarkan dari rangkaian tersebut. Dimana keluaran di sini merupakan AC 3 fasa karena di sini terdapat inverter yang mengubah tekanan DC ke AC. Ini merupakan rangkaian kontrolnya, rectifier control protection. Ini merupakan parameternya, dapat diketahui nilainya. Mohon maaf, ini baterainya low. Saya membutuhkan charger. Di manakah chargernya? Langsung aja. Saya kembali lagi. Ini merupakan rangkaian DC protection-nya. Jadi ini proteksi pada tegangan DC-nya, yaitu terdapat low AC voltage detection. Kemudian ini DC fault protection-nya. Ini saya kembali lagi. Ini merupakan HVDC discrete pulse firing control. Ini merupakan parameter yang digunakan. Saya kembali lagi ini. Pada master controlnya ini merupakan rangkaiannya start stop ramping. Merupakan parameternya yaitu yang digunakan. Ini merupakan stir generator yang digunakan. Ya, mohon maaf ada gangguan terlebih dahulu. Saya berhenti dulu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini merupakan inverter kontrol proteksinya. Jadi ini proteksi pada kontrol inverternya. Ini merupakan parameter yang digunakan. Jadi masing-masing ini terdapat parameternya masing-masing. Ini saya rasa cukup untuk proteksinya. Kemudian saya kembali lagi ke HVDC-nya. Kemudian saya akan mulai untuk coba running. Saya coba running simulasinya ini. Jadi makan ngesap dong. Kamar dulu. Kamar. Sudah sekali lagi. Saya coba sekali lagi. Seharusnya terdapat gelombang keluaran. Maaf karena terjadi gangguan, mungkin simulasinya tidak bisa saya tampilkan karena terdapat gangguan. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kurang lebihnya mohon maaf.